Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita belajar di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan yang ke-13, di mana bercerita tentang Yesus berhadapan dengan pencobaan setelah berpuasa 40 hari. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita pun tidak ada seorang pun yang terhindar dari pencobaan. Tetapi pencobaan itu bukanlah dimaksudkan untuk kita jatuh, tetapi pencobaan didatangkan untuk menguatkan urat, otot, akal, hati, jiwa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pencobaan bukanlah untuk hidup kita porak-poranda, tetapi pencobaan dimaksudkan sebagai ujian agar kita menjadi pejuang atau atlet yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yesus juga mengalami pencobaan dan tidak ada seorang pun yang terlepas dari pencobaan, mengapa Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 9 hingga yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Sesungguhnya pencobaan kepada manusia selalunya akan menjatuhkan imannya. Sesuai dengan apa yang Yesus alami, yang pertama dari sudut makanan itu merujuk kepada ekonomi. Dan ekonomi yang merundung sangat mengganggu dan akan mematikan iman. Yang kedua, banyak orang juga yang menghadapi tantangan, cobaan dengan wujudnya orang di sekitar yang memutarbalikkan fakta dari ungkapan. Sehingga ia menyatakan bahkan menggunakan firman Tuhan sebagai senjata. Semuanya itu akan membuat orang jatuh. Sama seperti saya, mungkin juga ada yang akan mengkritik. Dan seandainya kritikan itu tidak membina, mungkin saja saya boleh kehilangan iman jika itu disebut sebagai pencobaan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak orang yang jatuh menjual imannya, jatuh dalam dosa, di dalam status, takhta, pangkat. Karena sesungguhnya semua yang ditawarkan itu akan membuatnya sepertinya hidup lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami mengapa Yesus mengajarkan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang sesungguhnya untuk mengingatkan kita bahwa mungkin saja pencobaan yang kita alami itu kita belum bersedia untuk alami. Kita belum bersedia untuk mencari jalan penyelesaian. Walaupun kita ada keyakinan roh Tuhan memimpin kita, kita masih manusia yang sesungguhnya punya akal dan meminta kebijaksanaan kepada Tuhan setiap waktu. Dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan suatu isu, mungkin itu melibatkan pencobaan, memerlukan kita benar-benar bersedia. Tuhan memberkati.